Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Firmansyah, BP 18110030 dari kelas Keamanan Sistem Informasi 8 SIA 2. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengenal atau kita akan membahas tentang yang namanya cyber law gitu. Apakah itu cyber law? Nah, mari kita bahas ya. Oke. Sebelum kita membahas cyber law ini lebih jauh gitu, lebih baik kita tahu dulu apa sih itu cyber law gitu ya. Nah, jadi cyber law adalah sebuah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan yang namanya internet gitu. Cyber law dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah ruang lingkup dan waktu gitu. Sementara itu, internet dan jaringan komputer mendobrak batas ruang dan waktu. Nah, cyber law ini tidak sama lagi dengan ukuran dan kualitas hukum tradisional gitu. Jadi dia beda ya. Cyber law ini beda sama hukum tradisional. Setelah itu, kegiatan cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan dan perbuatan hukum yang nyata gitu. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata gitu. Nah, jadi walaupun kejahatan di dunia maya itu tidak nyata gitu ya, ternyata maksudnya tidak dilakukan di kehidupan nyata, tapi dilakukan di dunia internet gitu atau dunia maya, itu juga tergolong sebuah kejahatan. Kenapa? Karena dampak yang diberikan itu bisa sangat buruk gitu ya. Nah, karena orang yang melakukan ini dapat dikatakan sebagai seorang kriminal gitu atau orang yang telah membuat kejahatan. Selanjutnya, dari sini cyber law bukan saja keharusan gitu, melainkan sudah merupakan kebutuhan untuk menghadapi kenyataan yang ada sekarang ini, yaitu dengan banyaknya berlangsung kegiatan cybercrime gitu. Jadi apa sih tujuan dari cyber law itu gitu ya? Apa sih, kenapa sih orang melakukan itu gitu? Nah, jadi tujuan dari cyber law, cyber law sangatlah dibutuhkan. Nah, sebagai dasar hukum untuk mencegah terjadinya tindakan pidana yang dilakukan dengan sarana elektronik dan komputer gitu. Nah, jadi cyber law ini kan fungsinya untuk melandasi gitu atau membentuk hukum lah gitu. Supaya apa? Supaya orang tidak begitu mudah gitu untuk melakukan sebuah tindakan kriminal dengan menggunakan dunia maya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada ruang lingkup dari cyber law gitu ya. Nah, jadi pembahasan mengenai ruang lingkup cyber law dimasukkan sebagai inventarisasi atas persoalan-persoalan atau aspek-aspek hukum yang diperkirakan berkaitan dengan pemanfaatan internet. Nah, secara garis besar, ruang lingkup cyber law ini berkaitan dengan persoalan-persoalan atau aspek-aspek hukum dari pertama ada namanya hak cipta atau copyright gitu. Nah, hak cipta ini misalnya ada orang membuat sebuah karya dan karyanya itu juga ke sebuah internet gitu. Nah, karyanya itu kan pasti memiliki sebuah hak cipta gitu atau copyrightnya. Kalau misalkan kita mengambil karya orang tersebut, maka kita sudah melakukan sebuah kejahatan gitu. Kita melanggar sebuah kejahatan. Selanjutnya, ada hak merek atau trademark. Yang ketiga, pencemaran nama baik atau defamation. Selanjutnya, hate speech, hacking, virus, illegal access gitu. Ada yang keenam, regulasi internet resource.
Yang ketujuh, privasi. Yang kedelapan, ada namanya duty care. Yang kesembilan itu ada criminal liability. Yang ke-10, prosedural isu. Yang ke-11, electronic contracts. Yang ke-12, pornografi. Yang ke-13, robbery. Yang ke-14 ada namanya consumer protection e-commerce dan e-governance gitu ya. Nah, jadi setelah kita membahas ruang lingkup ini, selanjutnya kita akan membahas tentang topik-topik dari Cyberlaw gitu. Nah, jadi secara garis besar Cyberlaw ini terdiri dari 5 topik gitu. Pertama ada namanya topik information security. Nah, menyangkut masalah keotentikan, pengiriman atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet gitu. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan kesahan tanda tangan elektronik. Yang kedua, ada namanya online transaction atau transaksi online. Meliputi penawaran, jual beli, pembayaran, sampai pengiriman barang melalui internet. Yang ketiga ada namanya Right in Electronic Information. Ada soal hak cipta dan hak-hak muncul bagi pengguna maupun penyedia konten. Yang keempat ada namanya Regulation Information Content. Nah, jadi sejauh mana perangkat hukum mengatur konten yang dialirkan melalui internet gitu. Yang terakhir kelima ada namanya Regulation Online Content. Tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet, termasuk perpajakan, restriksi, ekspor, impor, kriminalitas, dan yurisdiksi hukum gitu. Selanjutnya di poin 4 kita akan membahas asas-asas cyber law. Ada sih asas-asasnya. Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang bisa digunakan, yaitu ada yang pertama subjektif territoriality. Nah, jadi apakah ini? Yaitu yang mana menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat pembuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Yang kedua ada namanya objektif territoriality. Susah banget. Yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang dimana akibat utama pembuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Yang ketiga, ada nationality yang menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Yang keempat, ada passive nationality yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Yang kelima, yaitu ada protective principle. Apakah ini? Yaitu yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya dilakukan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Yang keenam ada universality. Jadi pada yang enam ini adalah asas ini selayaknya memperoleh perhatian khususnya terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Asas ini disebut juga sebagai Universal Interest Jurisdiction. Pada mulanya, asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan.
atau crimes against humanity, misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara, dan lain-lainnya. Kita lanjut. Pada poin kelima ini ada tentang teori-teori yang ada pada cyber law. Nah, berdasarkan karakteristiknya ada beberapa teori, yaitu yang pertama ada the theory of the uploader and the download gitu. Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dan dalam wilayahnya kegiatan uploading dan downloading atau download yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya gitu. Yang kedua ada the theory of law of the server. Pendekatan ini memperlakukan server di mana webpack secara fisik beralokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini, sebuah webpack yang berlokasi di server pada Stanford University tunduk pada hukum California. Namun, teori ini akan sulit dilakukan apabila uploader berada di dalam yurisdiksi asing. Oke, bentar. Yang selanjutnya ada namanya The Theory of International Space. Nah, yaitu ruang cyber dianggap sebagai sebagai the foreface. Yang menjadi analogi adalah tidak terletak pada kesamaan fisik, melainkan pada sifat internasional, yakni sovereignless quality. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cybercrime. Nah, jadi apakah itu cybercrime? Cybercrime adalah sebuah kejahatan yang mana menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal seperti hacking, pelanggaran hak cipta, pornografi anak, eksploitasi internet. Nah, kejahatan dalam ini dibagi atas dua kategori, yaitu pertama ada namanya kejahatan yang dilakukan jaringan komputer dan device secara langsung menjadi target. Yang kedua, ada kejahatan yang terfasilitasi jaring komputer atau device, dan target utamanya adalah jaringan komputer independen atau device. Dalam divisi lain, kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan, termasuk ke dalam kejahatan dunia maya, antara lain adalah penipuan, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lainnya. Kejahatan komputer mencangkup berbagai potensi kegiatan ilegal umumnya. Kejahatan ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada kejahatan menjadi jaringan komputer dari device. Nah, oke, kita lanjut. Di sini pada poin pertama ada malware. Nah, pada poin pertama ada itu malware atau malicious software code. Malware berasal dari singkatan kata malicious dan software adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, server atau jaringan komputer tanpa izin dari pemiliknya sendiri itu.
Istilah ini adalah istilah umum yang dipakai oleh pakar komputer untuk mengartikan berbagai macam perangkat lunak atau kode perangkat lunak yang mengganggu atau mengusik istilahnya itu virus komputer. Terkadang dipakai sebagai frasa pemikat untuk mencakup semua jenis perangkat perusak, termasuk virus murni atau D-virus. Yang kedua ada denial of service atau DOS attacks. Nah, denial of service attack atau serangan DOS adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Yang ketiga ada komputer virus. Jadi komputer virus ini merupakan sebuah program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisip salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Jadi istilahnya yang virus ini dia tuh bisa membagi dirinya gitu dan juga bisa menyembunyikan diri dan juga bisa menyusup ke tempat file yang tidak kita ketahui gitu ya. Yang terakhir ada namanya phishing scam. Dalam security komputer, phishing di dalam Indonesia artinya pengelabuan adalah suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi PK seperti kata sandi atau kartu kredit. Dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang dipercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi seperti surat elektronik atau pesan instan. Istilah phishing dalam bahasa Inggris berasal dari kata phishing atau memancing. Dalam hal ini berarti memancing informasi, keuangan, dan kata sandi pengguna. Oke, kita lanjut. Nah, jadi dalam kejahatan yang tadi, gitu ya, dia tadi kan ada dua tipe jenis kejahatan gitu ya. Pertama kejahatan, yang kedua kejahatan dilakukan yang difasilitasi oleh perangkat elektronik gitu ya. Nah, ada di sini yang namanya cybertrucking atau pencurian dunia maya. Cyber stalking adalah penggunaan internet atau alat elektronik lainnya untuk menghina atau melecehkan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi. Hal ini termasuk tuduhan palsu semata-mata, membuat ancaman pencurian identitas, pengerusakan data atau peralatan, pengasutan anak di bawah umur, atau untuk seks gitu. Mengumpan konvensi itu mengganggu. Definisi dari pelecehan harus memenuhi kriteria bahwa seseorang secara wajar dalam kepemilikan informasi yang sama akan menganggap itu cukup untuk menyebabkan kesulitan orang lain secara masuk akal. Yang kedua ada namanya penipuan atau pencurian identitas. Pencurian identitas adalah menggunakan identitas orang lain seperti KTP, SIM, atau paspor yang untuk kepentingan pribadinya dan biasanya digunakan untuk tujuan penipuan. Umumnya penipuan ini berhubungan dengan internet. Namun, sering juga terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya penggunaan data yang ada di dalam kartu identitas orang lain untuk melakukan suatu kejahatan. Seperti pencurian identitas dapat menggunakan identitas orang lain untuk suatu transaksi atau kegiatan. Sehingga pemilik identitas yang aslilah yang kemudian dianggap melakukan kegiatan atau transaksi tersebut. Yang ketiga ada perang informasi atau information warfare,
Perang informasi adalah penggunaan dan pengelolaan informasi dalam mengejar keunggulan kompetitif atas lawan. Perang informasi dapat melibatkan pengumpulan informasi taktis, jaminan bahwa informasi sendiri adalah sah, penyebaran propaganda atau diinformasi untuk menurunkan moral musuh dan masyarakat, merusak kualitas yang menentang kekuatan informasi dan penolakan peluang pengumpulan informasi untuk menentang kekuatan informasi. Perang berhubungan erat dengan perangan psikologis. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada namanya cybercrime, hacker, dan cracker. Menurut Mansfield, hacker didefinisikan sebagai seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengaman lainnya, tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun. Nah, tindakan mencuri atau informasi, sedangkan cracker adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali waktu juga melumpuhkan keseluruhan sistem komputer. Nah, jadi hacker sama cracker ini beda ya. Dia juga sama-sama masuk ke sistem, tapi yang hacker ini tidak melakukan kerusakan, sedangkan yang cracker itu dia sering melakukan kerusakan pada sistem, dan bahkan dia juga menyebabkan sistem itu lumpuh total gitu, tidak bisa digunakan. Recreational hackers, kejahatan dilakukan oleh hacker tingkat pemula untuk sekadar mencoba kekurang handalan sistem security suatu perusahaan. Crackers atau kriminal minded hacker, pelaku memiliki motivasi untuk mendapat keuntungan finansial, sabotase, dan pengrusakan data. Tipe kejahatan ini dapat dilakukan penggolongan hacker dan cracker dengan bantuan orang dalam. Political hackers, aktivis politis atau hacker aktivis melakukan perusakan terhadap ratusan situs web untuk mengampanyekan programnya, bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawannya. Selanjutnya ada perangkat hukum cyber law. Agar pembentukan perangkat perundang tentang teknologi informasi mampu mengarahkan segala aktivitas dari dunia cybercrime sesuatu dengan standar etik dan hukum yang disepakati, maka proses pembuatannya diupayakan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan prinsip-prinsip dan pengembangan teknologi informasi antara lain melibatkan unsur yang terkait seperti pemerintah, swasta, dan profesional. Yang kedua, menggunakan pendekatan moderat untuk mensistensikan prinsip hukum konvensional dan norma hukum baru yang akan terbentuk gitu. Yang ketiga, memperhatikan keunikan dari dunia maya. Yang keempat, mendorong adanya kerjasama internasional mengingat sifat internet yang global. Kelima, menempatkan sektor swasta sebagai leader dalam persoalan yang menyangkut industri dan perdagangan. Selanjutnya, pemerintah mengambil peran dan tanggung jawab yang jelas untuk persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Dan selanjutnya, aturan hukum yang akan dibentuk tidak bersifat restriktif, melainkan harus direktif dan futuristik. Yang terakhir, melakukan pengkajian terhadap perundangan nasional yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan munculnya persoalan hukum akibat transaksi di internet. Nah, yang terakhir, kita akan membahas tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau singkatannya RUU ITE yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mulai dirancang sejak Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi dengan nama Rancangan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik atau RUU ITE. Melalui serangkaian pembahasan sebelumnya, UU ITE ditetapkan menjadi undang-undang dan dirapat paripurna Dewan tanggal 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal dengan cakupan materi antara lain. Pertama, pengakuan informasi dan atau dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah. Yang kedua, pengakuan atas tanda tangan elektronik. Yang ketiga, penyelenggaraan sertifikat elektronik dan sistem elektronik. Yang keempat, hak kekayaan intelektual dan pelindungan hak pribadi. Yang terakhir, pembuatan yang dilarang serta ketentuan pidananya. Oke kawan-kawan, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kalau misalkan ada yang salah dari cara penyampaian atau ada kata-kata saya yang kurang tepat, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.